Jangan ada kata-kata seandainya enggak 10%, Iya. minimal ini jadi 6. Bila seandainya Provinsi Jambi tidak mendapatkan PI 10%, Iya. ada disebutkan bahwasanya ada opsi lain. Ini bahasanya DPR ini kurang gerak cepat. Geraknya itu kurang untuk memperjuangkan PI. angka mentok kalau bisa, kalau mentok-mentok kalau tidak bisa 10 di 6%. 6%. Itu disampaikan oleh Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita podcast Metro Jambi bersama saya Sahrial. Saya ditemani oleh Amril Hidayat, redaktur Metropolis atau halaman Kota Jambi, dan juga ada wartawan kita Muhammad Iksan. Nah, kali ini kita akan membahas atau mengangkat soal PI 10% atau participating interest dari Petrochina pada daerah penghasil minyak dan gas, yaitu Provinsi Jambi. Nah, di Provinsi Jambi sendiri, seperti kita ketahui, ada 2 daerah yang memiliki potensi atau penghasil gas, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, untuk mendapatkan PI ini, DPR Provinsi Jambi sendiri sudah membentuk pansus untuk mempercepat penghasilan, ya, untuk mendapatkan kewajiban daerah untuk mendapatkan PI 10%. Nah, perjalanannya pansus ini sudah hampir 1 tahun berjalan, tapi hasilnya belum ada. Sekarang masih dalam proses lobby seperti itu, San. Ya. Gimana, San? Nah, kalau untuk pansus sendiri seperti yang diceritakan di awal ini tadi, ya Provinsi Jambi ini adalah penghasil mineral, batubara dan gas juga. Nah, salah satunya yaitu minyak dan gas bumi di 2 wilayah, Kabupaten Tanjab dan Tanjab Tim. Nah, supaya kita Provinsi Jambi ini mendapatkan hasil dari minyak dan gas bumi atau migas itu di 2 wilayah tersebut, DPRD sendiri membuat pansus itu ya, untuk meningkatkan membentuk pansus untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah. Salah satunya PI dari PI, ya. Dari PI, dari minyak dan gas bumi itu sendiri di 2 wilayah. Nah, setelah dibentuk, seiring berjalannya waktu, mereka memanggil semua pihak untuk bagaimana sih cara mendapatkan PI 10% dari produksi minyak dan gas bumi itu sendiri. Iya. Nah, dipanggillah semua pihak, dikumpulkan Pertemuan, ya. Melakukan pertemuan dengan PT BUMD sendiri, PT JII, untuk membahas masalah ini. Nah, setelah itu, seiring berjalannya waktu juga, awalnya Provinsi Jambi ini ingin mengejar PI 10%, supaya dapat penghasilan dari situ juga tambahan, apalagi di tengah APBD yang saat ini kan yang kurang gitu, kurang dari transfer pusat ya ke daerah, ya. Tapi kalau tidak salah di 2025 itu ada target di Desember udah selesai semua. Iya. Tapi kan ternyata sampai saat ini dari pertengahan itu 2025 ya. Ini sudah target, sudah ada putusan dan hasilnya yang didapat oleh pemerintah Provinsi Jambi. BAD-nya sudah harus mengucur. Iya. Partisipasi interest 10% itu ya seharusnya. Tapi sampai sekarang ternyata belum masih lobby lah, belum putus. Ya, tapi sangat, sebagai daerah seharusnya itu sangat rugi kan. Apalagi di tengah dikatakan PAD atau APBD yang jeblok dengan transfer dari pusat yang banyak dipotong, kan seharusnya itu harus dikejar lebih cepat supaya ada modal untuk pembangunan. Itu kan ujung-ujungnya untuk pembangunan, tapi kan sampai sekarang kok
belum juga itu udah janjinya dari 2025 Targetnya 2025 sudah bisa dicairkan. sudah dapat dinikmati. Sudah bisa dinikmati. Nah, untuk mendapatkan PI ini sebenarnya daerah atau pemerintah daerah itu harus punya BUMN atau BUMD kan kalau daerah itu. Nah, itu juga sudah dipenuhi gitu kan. Bahkan kemarin itu sempat ada pergantian direkturnya segala macam kan. Itu salah satunya untuk mendapatkan itu kewajiban itu, hak itu untuk Provinsi Jambi gitu. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, untuk kita tahu Pak Dayan, memang PI ini kan diatur dalam peraturan Menteri SDM nomor 17 tahun 2016. Kemudian turunannya itu adalah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 bahwa perusahaan migas ya kan harus memberikan hak menawarkan partisipasi interest ke daerah penghasil migas itu sebanyak 10%. Itu peraturan pemerintahnya begitu gitu kan. Nah, sekarang kan kabarnya kan yang ditawarkan oleh Petrocina, perusahaan migas di dua daerah itu 4,7%. Iya, gitu kan? jauh. Artinya kan lebih jauh, sangat jauh sekali. Gitu. Sepertinya harus didorong lebih itu, karena kalau semakin lama kapan daerah akan menikmatinya seperti itu. Atau memang ini sengaja diulur-ulur? Ya dari awal kan sudah kita ini prediksi bakal karena untuk daerah. Iya. Ya, ini kan diprediksi awalnya kan 2025 selesai. Artinya kan itu sudah. Tapi kan kita waktu dari awal kita kan sudah pernah juga podcast mengenai ini. Dan ternyata memang nggak selesai. Ini padahal dulu kalau nggak salah kan ada anggota DPR dari Dapil Jambi juga ikut terlibat dalam ini menyelesaikan ini. Apalagi kan di DPR pusat itu ada 3 anggota DPR RI dari Provinsi Jambi yang di komisi itu komisi 12 di bawah. Iya, komisi di bidang migas. Iya, di bidang migas itu. Juga tuh sudah turun tangan untuk melobi bagaimana DPR provinsi itu mendapatkan haknya. Salah satu saham dari provinsi itu migas itu. Nah, sekarang bagaimana perkembangan terakhirnya? Kalau untuk perkembangan terakhir beberapa hari yang lalu itu kan saya juga sudah wawancara lah dengan Pak Gubernur Jambi kan. Itu menanyakan sudah sejauh mana sih proses PI ini. Nah, beliau itu jawab bahwasanya akan bertemu dengan Menteri SDM. Artinya nggak putus ya, belum putus antara pemerintah dengan Petrocina kan belum ada kesepakatan. Belum mengenai angkanya. Mengenai angka tadi, karena memang daerah meminta 10% itu tadi. Nah, bertemu dengan Menteri SDM ini disebutkan bahwasanya akan memfinalkan angka PI tersebut. Mungkin 10% ya, soalnya kan yang ditawarkan Petrocina itu kan 4,75%. Nah, mungkin tinggal tahapan itu lagi aja untuk memfinalkan angka PI. Nah, setelah itu apabila seandainya Provinsi Jambi tidak mendapatkan PI 10%, ada disebutkan bahwasannya ada opsi lain, minimal Jambi mendapatkan 6%. Nah, itu dari mana tuh? Itu dari Direktur PTJI. Oh, gitu. Ya. Jadi kalaupun tidak dapat 10, minimal 6%. Ya, artinya kan jauh menurun. Artinya ada penurunan di angka 4% ya. Tapi kalau dari aturan sendiri seperti apa? Ya, kalau di aturan berdasarkan peraturan Menteri SDM itu 10%. Tapi kok bahwa perusahaan itu harus menawarkan, wajib hukumnya menawarkan kepada daerah penghasil migas 10%. Tapi kalau ada kata-kata seperti itu kan harus dikawal. Iya. Ini karena bukan 1%, 0, sekian persennya aja bukan main ya.
produksi migas di Provinsi Jambi kayaknya sudah lama ya kan. Iya. Petrocina ini beroperasi di Provinsi Jambi cukup lama sudah. Sekarang baru diurus. Iya. Baru itu pun terkesan bertele-tele kan. Tadi ada yang itu menarik, angka 6,7 yang ditawarkan oleh 4,75 ditawarkan oleh Petrocina. Terus tapi pemerintah komisi ingin Perjuangkan ya. perjuangkan 10%. Ya. Tapi ada angka mentok kalau mentok kalau tidak bisa 10 di 6%. 6%. Itu disampaikan oleh Direktur PT JII. Direktur JII. Iya. Nah, itu kan tentu itu kan Direktur PT JII, tapi kan ada dewan yang mewakili masyarakat. Kita bangun tengah dewan untuk mengawal ini. Iya. Kalau dari Perjuangan ini ya. Kalau dari DPRD sendiri ataupun pansus Pak ya, itu mereka ingin tetap memperjuangkan PI 10%. 10%. Iya. Nah, kalau saya nilai Dari pansus, dari DPR juga. jangan ada kata-kata seandainya enggak 10%. Iya. Minimal Ini jadi 6. itu Menyerah artinya. menyerah dan juga atau di pertanyaan ya, dengan perjuangannya Betul. ke uletan ke motornya untuk dapat PI yang maksimal itu. Maksimal tadi. Ya, kan seolah-olah ada sinyal kita bisa nerima seperti itu. Kan seharusnya jangan seperti itu. Betul. Iya. Kalau dari dewan sendiri tetap Ingin tetap memperjuangkan 10% ya. kan Kalau dari pansus. ya, JII di sini kan cuman sekedar perusahaan yang bukan yang memutuskan. Sedangkan ada juga pemerintah daerah. Iya. Dari pemerintah Tanjab Timur sendiri melalui Bupati Dilahi tetap ngotot di angka 10%. Mereka minta 10%. Karena apalagi mereka sebagai daerah penghasil itu tadi. Ya. Dari Dewan sendiri, dari Dewan di Tanjung Jabung Timur juga sempat mengatakan kepada kita kan, kita akan memperjuangkan mendapatkan PI 10%. Ya. Kita akan tetap memperjuangkan itu. Kalau seandainya ditawarkan di angka di bawah itu, ya kan, di bawah itu kita akan tolak. Udah keras Akan tolak. Itu pernyataan keras itu. Iya. Ya kalau tidak mau memberikan 10%, ya kasarnya ya silakan angkat kaki. Ini sudah sangat keras gitu. Ya, tapi kan yang itu mungkin yang sangat kita sayangkan dari jadi seperti itu. Seharusnya tidak ada kata minimal seperti itu. Tetap harus satu kata berjuang untuk 10%. Ya, jadi terkesan menyerah gitu. Menyerah ya sebelum ada keputusan. Jadi seolah ada buka peluang untuk ditawar lagi. Jadi masih tawar-menawar ya. Tawar-menawar lah. Kalau itu kan harga mati Harga mati ya. Jadi memang dari anggota dewan sendiri kalau kita dapat ini informasi dari narasumber ini, jadi ya mereka sangat menyayangkan juga kan. Seharusnya ini kan sudah selesai. Iya. Karena semakin lama semakin cepat ini selesai kan semakin cepat dinikmati oleh masyarakat Provinsi Jambi. Artinya dari PAD ini kan bisa bangun jalan gitu sekolah, kan, bangun sekolah gitu kan. Apalagi yang kondisi daerah sekarang ini, ya kan. Seharusnya gencar-gencar untuk memang harus keras ya. Perjuangannya harus kompak, satu suara. Satu suara. Iya. Kalau ada seperti ini bakal yakin pasti berlanjut ke tahun yang akan datang lagi. Karena di tubuh pemerintah sendiri seperti itu, seharusnya satu suara seperti itu. Kalau kita setuju dengan kenyataan Dewan 10% dan pemerintah daerah pun tetap 10%, karena ya pemerintah daerah itu yang merasakan bagaimana kondisi keuangan saat ini. Apalagi kan Tanjab Tim sama Tanjab Bar ini kan penghasil, punya wilayah di situ kan. Nah, artinya kan mereka pada ngotot. Ya, dan suara mereka harus didengarkan. Ini kan belum lagi nih pada dari hasil atau dari saham yang diberikan 4 seandainya ya. Kalau kita bicarakan seandainya, kita katakan seandainya 4,7 itu diberikan. Ini kan ada pembagiannya. Misalnya pembagian dengan daerah penghasil migas, ada Tanjab Barat,
dengan Tanjab Timur, Iya. gitu kan. Nah itu kan akan dibagi berapa untuk Tanjab Barat, berapa untuk Tanjab Timur. Kan Mungkin bukan artinya 4,7 itu akan bagi 3. Bisa jadi, tapi Mungkin. bagiannya. dalam arti kata bukan hanya itu. Mungkin Muara Jambi juga karena dilewati Iya, betul. seperti itu kan. Iya. Mungkin Muara Jambi juga Iya. merasa Ya. Jadi tidak bisa seperti itu. Memang harus keseriusan dari pihak-pihak yang sedang menggolkan ini. Iya, melobi ya. Lebih Nah, itu kapan ini mungkin gubernur akan menghadap Menteri SDM, Bahlil? Nah, kalau menurut keterangan gubernur sendiri itu beliau menunggu jadwal dari menterinya atau protokol menteri. Iya. Kapan bisa bertemu dengan menteri itu sendiri, Iya. menteri SDM kan. Mm-mm. Jadi Pak Gubernur juga lagi menunggu kapan jadwal bisa bertemu. Itu tadi. Iya, untuk mendapatkan ini ya, Mendapatkan PI. untuk mendapatkan PI ini juga kan. Nah, seandainya tidak terwujud nih Macan, tahun 2026 akhirnya kan molor Molor lagi kan. 2027. Sementara hasil alam kita terus dikeruk seperti itu. Mm-mm. Ini akan merugikan daerah kan? Jelas sangat Sangat merugikan daerah karena ya ini kan sebuah kewajiban perusahaan gitu kan untuk memberikan. Ternyata banyak syaratnya Pak. Iya. Harus memenuhi ini, harus memenuhi itu. Terutama juga satu lagi masalah tapal batas juga. Mm. Tim ini kebetulan masih di Kemendagri, artinya kan belum selesai juga masalah Iya. tapal batas untuk Apakah ada hubungannya antara ini? Ada. Apa Tapal hubungannya? batas itu ibaratnya tuh biar apa namanya? Ya untuk melengkapi dokumen-dokumen itu tadi. Biar maksudnya biar Mungkin juga ada sumur di wilayah. Gitu. Karena memang informasinya itu kan sumur minyak di Tanjab Timur sama Tanjab Barat itu lebih banyak Tanjab Barat. Di daerah perbatasan. Ya, maka akan dihitung. Harus ada perhitungan. Nah, kemungkinan nantinya pembagiannya sesuai dengan itu. Iya. Sumur. Siapa yang banyak sumur itu yang banyak dapat. bisa jadi kan seperti itu. Iya. Siapa yang misalnya Pemkab Tanjung Jabung Barat lebih banyak sumurnya, tentunya akan lebih banyak mendapatkan PI-nya itu. Ya kan bagian itu. Banyak juga yang menyoroti soal PI ini kan. Salah satunya ya tokoh masyarakat itu sendiri. Tokoh masyarakat ini menilai bahwasannya untuk mendapatkan PI 10% ini sangat lamban dari pihak-pihak terutama ya DPRD sendiri. Ya, tokoh masyarakat ini menyoroti bahwasanya DPR ini kurang gerak cepat. Geraknya itu kurang untuk memperjuangkan PI ini. Langkah-langkahnya, strateginya, lobby-lobbyannya juga kurang. Padahal ini masyarakat ini menilai kan sangat wajar ada penilaian seperti itu dengan di tengah situasi kondisi keuangan sana nih. Memang harus ada gerak cepat baik dari DPR yang bentuk pansus, apalagi waktu itu akhir Desember semua diperkirakan akan selesai sampai molor sampai pertengahan tahun 2026. Kan masyarakat Jambi yang nikmati ketika itu udah muncul. Wajar ada anggapan seperti itu baik sorotan kepada dewan atau kepada pemerintah sendiri. Ya memang kalau ini ya wajar aja kan. Kita berharap semuanya, kita berharap ini cepat terrealisasi kan, karena menyangkut hajat masyarakat Provinsi Jambi, apalagi dengan banyaknya transfer daerah yang dipotong ya kan. Ini kan membuat daerah kekurangan anggaran gitu kan, untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah, rehab sekolah atau segala macam gitu kan. Dengan adanya pihak ini diharapkan bisa dana segar bagi Provinsi Jambi. Itu tidak ada masukan baru dari Migas. Nah ini yang mungkin banyak orang yang harapkan ini terrealisasi dengan cepat gitu kan, karena ini kan sebentar lagi kan juga 2027 nih Pak. Kalau ini sudah bulan Juni ini kan? Sudah bulan Juni gitu kan, bentar lagi bulan Juli kan. Kalau ini morong lagi, ya lagi-lagi yang dirugikan
Provinsi Provinsi Jambi Jambi, gitu. ya. Kita nggak tahu juga bagaimana ini bisa cepat, Molor-molor. ya kan, cepat terrealisasi gitu kan. Itu memang kita dibutuhkan ya ini upaya dari pemerintah, DPR dan semua pihak. Semua pihak. Termasuk Terus kompak satu suara. satu suara, Ya. gitu kan. Nah, begitu juga dengan Tanjab Tim, Iya. Tanjab Barat gitu. Gitu juga gitu. Harus bersama-sama gitu kan. Sehingga ini bisa dinikmati oleh daerah Provinsi Jambi gitu. Ya, terima kasih telah mengikuti podcast Metro Jambi dan ikuti kami terus untuk berita-berita yang update di Metro Jambi, yaitu di koran Metro Jambi dan metrojambi.com. Nah, untuk PI ini kita berharap kedepannya ini bisa segera terrealisasi dan minimal sudah 2026 ini sudah ada angka-angka, artinya sudah ada kesepakatan finalnya tentang PI ini, apakah di angka 10% atau sesuai yang ditawarkan oleh Petrocina yaitu 4,7 atau di angka 6 ya, sesuai 6% sesuai yang diharapkan. Nah, ini yang kita tunggu ya. Gitu pada. Itu kalau kita dari masyarakat Jambi itu berharap di angka maksimal 10%. 10% ya. Dan juga cepat ini terrealisasi, karena setelah ini selesai kan belum nggak langsung mengucur. Pasti ada proses atau tahapan lain. Tahapan lain mungkin sampai ke bulan berapa lagi. Mungkin ya kita berharap secepatnya dan semaksimal mungkin sehingga bisa memenuhi kebutuhan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi. Mungkin kita akan update terus ya. Ya, Ikuti terus bagaimana perkembangan ini San ya. kita sendiri sebagai jurnalis di lapangan, kita akan mengupdate terus perkembangan masalah PI ini di Jambi. Karena ini bagian dari ini juga gitu kan. Ya, dari peningkatan PAD juga. PAD juga bagi kita juga akan menikmati sebagai masyarakat Provinsi Jambi. Mudah-mudahan kita juga sebagai masyarakat kan, mudah-mudahan PI ini cepatlah terrealisasi kan, supaya pembangunan pemerataan di daerah Provinsi Jambi ini biar cepat selesai, terutama masalah jalan kan, supaya jalan Provinsi Jambi ini biar mulus, gak ada banyak lubang. Iya, apalagi di Tanjab Tim itu selalu orang masyarakat mengeluhkan jalan gitu kan. Sementara daerahnya sendiri penghasil migas gitu kan, sehingga sangat miris sekali kalau jalan-jalan di daerah sana masih banyak yang rusak sana sini gitu kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.